Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk beribadah berbakti kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang beribadah berbakti kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan ampuni, Tuhan sucikan kami, Tuhan layakan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Biar segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, sembahnya bagi-Mu ya Tuhan. Kehadiran pribadi-Mu sendiri yang melawat memberkati setiap kami yang datang berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu ya Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan, sebab Kau-Lah yang dipuji. Sebab Kau Allah sumber kehidupan kami. Sebab Kau Allah sumber hidup kami. Sebab Kau layak dipuji. Oh, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Oh, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat sembah bagi-Mu, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Tinggi. Oh, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang ajaib dan dahsyat dalam perbuatannya, Allah yang Maha baik. Oh, Allah yang setia, oh besar dan limpah kebaikan-Mu, besar dan tak terukur panjang setia-Mu. Haleluya. Besar pertolongan-Mu, besar kemurahan-Mu, limpah kesetiaan-Mu ya Bapa. Haleluya.
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji muhitatamu, sembah dan puji muhitatamu, sembah dan puji muhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan, segala pujian sembah bagimu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
kuasanya untuk selama-lamanya, kasih dan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Bahwasanya Engkaulah gunung batu perlindungan, kota benteng, kekuatan hidup kami. Engkau Allah yang Maha Esa, Engkau Allah yang layak terima pujian dan sembah dan hormat selama-lamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sambil menyanyikan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tuhan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Biar setiap pujian dan sembah kami Tuhan yang keluar dari hati yang tulus, yang mengasihi Engkau Tuhan, keluar dari hati yang tulus menghormati Engkau Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu yang sanggup menolong kami Tuhan, memperbaiki hidup kami. Semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan memberkati akan hamba firman-Mu untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman bagi kami semua yang mendengarkannya saat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan buka dalam kitab Mazmur pasal yang kelima. Kitab Mazmur pasal yang kelima. Kita baca mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang kelima ayat 12 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kitab Mazmur pasal yang kelima ditulis oleh Daud dan ditulis dalam judul dari Alkitab Bahasa Indonesia, Doa pada Pagi Hari. Ya, mari kita akan mempelajari secara singkat apa yang sebetulnya pemazmur ingin ungkapkan dalam kitab Mazmur pasal yang kelima. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada beberapa bagian dari kitab Mazmur pasal yang kelima, dan ayat yang kita baca itu merupakan bagian yang terakhir dari kitab Mazmur pasal yang kelima. Merupakan sebuah kesimpulan dari pemazmur yang mengatakan semua orang yang berlindung kepada Tuhan itu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Dan kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan itu akan bersukacita. Dan kemudian dikatakan bahwa di ayat yang ke-13 Tuhan itu yang memberkati orang benar. Dan Tuhan yang memagari orang benar itu dengan anugerah seperti perisai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kitab Mazmur ini, Daud disebut sebagai orang benar, bahkan dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Itu Daud. Daud hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak semuanya adalah orang benar. Tidak semuanya menyembah Tuhan yang benar, tidak semuanya berperilaku benar. Mari kita melihat dari kitab Mazmur pasal yang kelima ini, di ayat yang kelima misalnya, dikatakan Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Di sekeliling Raja Daud itu ada orang yang dikatakan orang fasik, orang jahat. Di ayat yang 6 dikatakan pembual tidak akan tahan di depan matamu.
Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ada pembual, tadi disebut ada orang fasik, orang jahat, pembual. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-7 adalah orang-orang pembohong, kemudian penumpah darah dan penipu. Kemudian kalau kita melihat di ayat yang ke-10 dikatakan perkataan orang-orang yang berada di sekeliling Daud adalah orang-orang yang dikatakan bahwa batinnya mereka itu penuh dengan kebusukan. Dikatakan tidak ada yang jujur. Ya, kemudian dikatakan mereka adalah pelaku kejahatan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, mungkin ini adalah orang-orang yang setiap hari Daud hadapi. Mungkin ini adalah orang-orang yang berada di dekat Daud. Kalau kita lihat pengalaman Raja Daud ya, Raja Daud ini bukan cuma dibenci oleh mertuanya ya, tetapi juga dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Bahkan dia sempat juga dengan istrinya sendiri, dia dikata-katain hal yang tidak pantas. Saudara, bahkan dalam satu kitab Mazmur dikatakan Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan engkau. Kalau kita lihat sejarah Daud, Daud bukan orang yang populer di keluarganya. Bahkan ketika Samuel datang, orang yang pertama yang diberikan kepada Samuel itu bukan Daud oleh orang tuanya, tapi kakak-kakak dari Raja Daud. Kita lihat bahwa bahkan ketika Daud itu datang di medan pertempuran, saudara-saudara, kita melihat bahwa kakak-kakaknya itu menyepelekan Daud. Kita melihat bahwa hidup Daud ini penuh dengan penderitaan. Dia menghadapi justru penderitaan itu dari orang-orang yang berada di sekelilingnya sendiri gitu ya. Dari orang tua, dari kakaknya, dari mertuanya, dari istrinya gitu ya. Bahkan sampai anak kandungnya. Dan terakhir dari kisah Daud itu, sahabat yang mengasihi dia pun mengkhianati dia. Saya rasa kita gak pernah mengalami situasi seperti Daud gitu ya. Ini komplit betul-betul. Dia berkata ayah dan ibunya meninggalkan dia. Dan kemudian dikatakan, kita melihat bahwa kakaknya meremehkan dia, mertuanya sampai ke orang yang sangat dekat. Bahkan anak kandungnya sendiri pun dikatakan mengkhianati dia. Komplit saudara. Tapi yang menarik adalah di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud ini tetap hidup sebagai orang benar. Dia tetap hidup sebagai orang benar. Dan sebagai orang benar, salah satu yang Daud lakukan pada waktu pagi hari, dia berkata begini, Tuhan pada waktu pagi, di Mazmur pasal 5 ayat 4. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat-sangat tidak baik, hampir seumur hidup Daud, dia berkata, pada waktu pagi aku mengatur persembahan. Sebelum Daud beraktivitas, sebelum Daud melakukan segala hal dalam kehidupannya, dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ini hal yang sangat luar biasa. Sebelum dia melakukan banyak hal dalam hidupnya, dia mengatur persembahan bagi Tuhan. Kalau saudara ke Bali gitu ya, Bali itu kan identik dengan Pulau Dewata. Kalau kita lihat orang Bali itu saudara ya, pagi mereka tuh datang dengan membawa betul-betul sesajen untuk dewa-dewa mereka. Hampir ada waktu-waktu yang mereka begitu tekun untuk mempersembahkan sesajen. Bagaimana dengan kita gitu ya? Kita gak perlu bawa sesajen loh sama Tuhan. Kita gak perlu bawa korban bakaran binatang yang disembelih pada pagi hari. Kita cuman bawa suara kita cuman bawa pujian kita bawa penyembahan kita untuk Tuhan. Itu artinya bahwa kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Apakah di tengah-tengah situasi hidup kita yang hiruk pikuk, yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan banyak hal pergumulan hidup,
kita masih punya satu waktu untuk betul-betul kita punya quality time dengan Tuhan. Kita betul-betul duduk sama Tuhan. Kita betul-betul memuji Tuhan. Betul-betul kita memperdengarkan suara kita di hadapan Tuhan. Raja Daud di tengah-tengah situasi hidupnya yang sangat tidak mudah, dia selalu mengutamakan Tuhan. Dia selalu bilang, yang terutama dalam hidup ini itu adalah Tuhan. Sekalipun dagingku habis lenyap, tapi Engkau adalah Allahku untuk selama-lamanya. Saudara, dalam kehidupan kita segala sesuatu bisa berubah. Satu hal yang gak akan pernah berubah, cuma Tuhan. Hati manusia bisa berubah, pikiran manusia bisa berubah, tapi hati Tuhan itu gak pernah berubah. Karena itu penulis Ibrani berkata, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebagai orang benar, dia bukan cuma mengutamakan Tuhan. Dalam pujiannya dia berkata begini, di ayat yang ke-8, kitab Mazmur pasal yang ke-8. Aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Saudara, sebagai orang benar, Daud tahu betul bahwa segala sesuatu yang dialaminya itu karena kasih setia Tuhan. Dia adalah pribadi yang sangat rendah hati. Dia mengakui kalau dia bisa menjadi raja. Bahkan Allah menjanjikan kerajaan itu bagi keturunannya dia. Itu anugerah Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab 2 Samuel, bagaimana Daud bersyukur kepada Tuhan. Karena Daud tahu bahwa keberadaannya diambil dari padang sampai kemudian dia duduk sebagai seorang raja. Raja dari suku Yehuda, dan akhirnya dia ditahbiskan sebagai raja atas seluruh 12 suku Israel, semua karena anugerah Tuhan. Orang benar adalah orang yang tahu betul bahwa ketika dia menjalani hidup, ketika dia bisa mampu tegak berdiri, semua karena kasih setia Tuhan. Kemudian kita melihat di sini di ayat yang ke-9, dikatakan kitab Mazmur pasal 5 ayat 9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Merupakan sebuah pengakuan ketergantungan Daud yang sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang selalu meminta agar Tuhan menuntun setiap langkah kakinya. Bahkan dikatakan ratakan jalanku Tuhan. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang semakin pelik pada hari-hari ini, masihkah kita berkata kepada Tuhan, di tengah-tengah usaha pekerjaanku, di tengah-tengah sekolahku, di tengah-tengah pendidikanku, di tengah-tengah pelayananku, di tengah segala hal yang Tuhan percayakan dalam telapak tanganku, Tuhan tuntun kami supaya kami berada di dalam jalan. Dan kemudian kita melihat di ayat yang ke-12, orang yang benar, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu dikatakan dia itu berlindungnya hanya kepada Tuhan. Saudara, Daud itu raja, dia punya pasukan, dia punya anak buah, dia punya pegawai, tetapi dia berkata perlindungan itu hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, rasa aman itu gak bisa ditentukan dengan berapa banyak orang yang bersama-sama dengan kita melindungi kita, berapa banyak pegawai. Rasa aman itu didapatkan ketika kita berlindung sepenuhnya kepada Tuhan. Siapa yang bisa melindungi semua hal yang kita miliki 24 jam? Secanggih apapun alarm, secanggih apapun keamanan, yang namanya penjahat itu kadang-kadang selalu selangkah lebih maju daripada tenaga keamanan. Siapa sih yang bisa melindungi kita 24 jam? Nggak ada, saudara. Kita mau protek bagaimanapun suami kita, istri kita, anak kita, perlindungan itu cuma ada di dalam tangan Tuhan.
Saudara, hari-hari ini anak saya sama gitu ya, dalam kondisi yang kurang sehat. Saya nggak bisa melindungi anak saya nggak bisa datang kepada anak saya dan kemudian bawa dia berobat. Saya cuma bisa katakan, kamu banyak istirahat, kamu makan yang bergizi, minum vitamin, kalau perlu minum obat, itu saja yang saya bisa lakukan. Karena jaraknya jauh, saudara. Saya menjadi cukup panik, tapi sekarang saya sudah lebih banyak belajar gitu ya. Tidak sepanik pertama kali ketika kalau tiba-tiba anak saya nggak bisa dihubungi. Kalau dulu pertama kali ketika saya nggak bisa menghubungi anak saya paniknya luar biasa. Tapi hari ini saya belajar. Ketika satu kali beberapa hari yang lalu, papa saya telepon, dia bilang, saya mau hubungi Joy tapi nggak bisa. Dia bilang, oh mungkin baterainya habis, saya bilang. Tapi saya coba hubungi juga nggak bisa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu nih Joy ada di mana, Joy ngapain, apakah dia tak tidur atau bagaimana. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu melindungi dia. Saya nggak bisa lindungi dia 24 jam. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong, Tuhan sertai dia. Kemudian pagi dia bisa dihubungi, iya saya tertidur karena badan saya sudah tidak enak. Nggak ada yang bisa melindungi gitu ya. Keluarga saya jauh dari anak saya, kalau mereka mau jumpai anak saya mesti 4 jam perjalanan gitu. Tapi saya tahu bahwa ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan itu pasti melindungi. Bagaimanapun caranya, Tuhan pasti melindungi. Kemudian saudara, kita melihat apa akibatnya kalau kita hidup sebagai orang benar. Di ayat yang ke-13 dikatakan, Tuhan itu yang memberkati orang benar. Tuhan yang memagari orang benar itu dengan anugerahnya seperti perisai. Perisai itu yang menahan serangan dari si jahat. Kita nggak pernah tahu loh kapan orang itu akan berbuat jahat kepada kita. Satu kali ketika saya dulu masih SMP gitu ya, jalan di tengah keramaian, ada si dompet, tapi dompetnya anak SMP itu berapa sih? Saya ingat dulu uang saku saya 1 bulan cuma 40.000 gitu ya. Ya 40.000 yang saya bawa paling cuma 20.000 gitu karena saya mau beli buku gitu ya. Saya taruh di dompet begini. Siapa yang nyangka ketika orang berada di sebelah saya, dia mau jambret saya? Nggak ada yang tahu. Kejahatan itu datang tanpa kita pernah tahu. Ketika saya tidur, saya ini kalau di kendaraan paling bisa tidur saya di kendaraan. Mau di bis, mau di kereta api, saya paling suka tidur kalau di kendaraan. Karena buat saya itu adalah satu waktu yang sangat menenangkan. Dan saudara, siapa yang tahu ketika saya tidur tiba-tiba barang saya dijambret? Nggak ada yang tahu. Saya tidur dengan nyenyak, dari ini naik bis kota loh saudara, bis kota yang panas loh. Bukan bis yang AC, saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan tiba-tiba saya sampai di Bungurasi, uang saya udah nggak ada. Siapa yang tahu ketika barang saya dari perjalanan dari Palembang menuju ke Surabaya. Saya nggak ngerti dulu, masih polos-polos gitu ya. Saya berpikir kalau barang tuh ditaruh di koper itu lebih aman daripada orang mau bawa di tas handbag. Ternyata saya sampai satu kali saya tinggal makan itu sudah berubah. Dan ya saya simpan uang di sana. Pada waktu itu uang cukup besar dan habis. Kejahatan itu datang tanpa diundang. Saya juga berpikir kenapa koper saya yang dibongkar gitu kan ya. Kenapa mereka tahu ya kalau saya simpan uang di situ. Kejahatan tuh bisa datang sewaktu-waktu tanpa kita undang. Tapi yang buat saya bersyukur ketika saya mengalami semua itu selalu ada jalan gitu ya. Selalu ada jalan. Pasti ada jalan. Ketika saya kecopetan, saya sampai di Bungurasi dan mau ke Malang saudara. Saya mesti balik lagi dan kemudian om saya bilang balik dulu ke sini. Jadi om saya yang ganti semua uangnya dan saya bisa berangkat lagi ke Malang. Ketika di Palembang saudara, saya posisi datang ke Surabaya tanpa punya uang. Tapi Tuhan itu menolong secara luar biasa. Tuhan mengizinkan ada beberapa hal yang akan terjadi. Tapi kalau kita hidup sebagai orang benar, maka Tuhan itu bisa memberkati dengan caranya yang ajaib. Dan kemudian saudara,
Bahkan yang ajaibnya, yang sungguh luar biasa, pada waktu itu uang itu saya kumpulin, pada waktu saya pelayanan, saya mau sekolah S2 loh pada waktu itu. Dan saudara, uang itu diambil pencuri, tapi Tuhan juga tetap memberkati gitu ya. Tuhan gantikan, ada orang yang kemudian dia bilang, sudah nggak usah dipikir, orang itu kemudian mentransfer kepada rekening saya dan kemudian pakai itu untuk kamu boleh sekolah. Selalu ada jalan ketika kita mengandalkan Tuhan. Hari ini saya mengundang beberapa youth ya yang sudah merespon untuk datang bersama-sama. Kita kurang 8 hari mau menghadapi acara talk show gitu ya. Saudara, siapa yang bisa mendatangkan orang ke tempat ini? Cuma Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Semua di sini ada orang tua dari youth, semua sudah kita lakukan gitu ya. Semua hal yang bagian kita sudah kita kerjakan. Tinggal mungkin nanti kita akan lebih menggiatkan lagi, telepon lagi begitu dan sebagainya. Tapi semua hal sampai hari ini sudah dikerjakan. Siapa yang mau kuti hatinya orang untuk datang? Cuma Tuhan. Kita bukan cuma mau berdoa supaya banyak orang yang datang. Tapi kita mau berdoa orang yang datang itu ketemu sama Tuhan. Saudara, saya itu rindu gitu ya. 5 atau 2, ya 5-10 tahun kita itu punya generasi muda yang takut Tuhan. Saya tahu pacaran itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi mari kita mau menabur kepada generasi muda yang ada di kota Gorontalo. Gerakan kekudusan dalam hidup berpacaran. Kenapa ini perlu ditabur? Saudara, kalau kita mau punya generasi yang begitu berdiri teguh bahwa aku akan menjaga kesucian hidupku sampai aku memasuki pernikahan, itu perlu ditabur benihnya. Perlu ditabur benihnya. Karena itu mari kita bersama-sama malam hari ini berdoa. Kita minta Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang boleh datang ke tempat ini. Bukan cuma datang, tapi ada roh Tuhan yang begitu kuat untuk menjamah hati mereka. Sehingga setiap orang yang datang punya komitmen setelah dengar talk show. Tuhan, aku gak mau cepet-cepet jatuh cinta. Aku mau jatuh cinta dulu sama Tuhan. Dan Tuhan persiapkan diriku menjadi pribadi yang ready. Dan akhirnya Tuhan ketemukan sama pasangan hidup yang tepat. Dan kalau aku ketemu sama pasangan hidup yang tepat, aku mau punya satu komitmen. Jaga kekudusan hidup sampai Tuhan memberkati. Amin anak muda. Amin ya. Amin ya. Itu mesti ditabur. Gak apa-apa sekarang belum punya pacar, gak apa-apa, itu lebih baik gitu ya. Supaya lebih fokus nanti kalau sudah tiba waktunya. Dengar firman Tuhan nanti tanggal 22 Juli bagaimana saudara-saudara bisa diberkati. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita hidup sebagai orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Orang yang benar adalah orang yang menyadari bahwa keberadaannya adalah anugerah Tuhan. Dan orang yang benar adalah orang yang mau melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Minta supaya Tuhan itu tuntun kehidupan kita, jalan di jalannya Tuhan. Maka dikatakan Tuhan itu yang akan memberkati. Mari kita menyerahkan segala hal, segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nyanyikan satu pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan
ada yang mustahil buat Tuhan. Apapun pergumulan kita, firman Tuhan katakan, orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita, akan bersorak-sorai. Tuhan yang memberkati orang benar, Dia memagari kita dengan anugerah-Nya. Perisainya adalah anugerah. Mari nyanyikan pujiannya dengan satu keyakinan. Tuhan, Kau lihat apapun yang sedang terjadi dalam hidup. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang kami pergumulkan. Tak pekerjaan kami Tuhan, tak keluarga kami Tuhan. Tuhan adalah kekuatan. Nyanyikan pujian ini sebagai doa malam hari ini. Aku mau berlindung kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan perlindungan. Bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan dengan iman, Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Bukan terbang tinggi bersama Dia. bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Gak ada sesuatu pun yang tidak bisa Tuhan kerjakan kalau Tuhan berkenan. Kami bawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini kami sedang bergumul dengan tubuh yang kurang sehat, dengan tubuh yang lemah, kami percaya bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersorak-sorai. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan menjadi bagian kami. Karena kuasa bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami datang dengan setiap kesulitan dalam pendidikan yang kami jalani. Kami menghadapi tantangan dari orang-orang yang ada di sekitar kami dalam dunia pendidikan. Kami berdoa Tuhan kasih kekuatan kepada kami. Untuk kami boleh tetap memancarkan terang dan garam dan menjadi garam di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Kalau hari ini kami datang dengan pergumulan masalah pekerjaan kami Tuhan. Ada banyak persaingan di luar Tuhan. Ada banyak pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan yang harus kami hadapi hari demi hari. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami. Tapi kalau kami hari ini memutuskan berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya Allah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Maka Allah yang sama akan menolong kami.
keajaiban, dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Kami percaya apa yang gak pernah kami pikirkan, apa yang gak pernah muncul dalam hati kami, apa yang belum pernah kami dengar sebelumnya, itu yang Tuhan mau sediakan bagi setiap orang yang bergantung kepada Tuhan. Malam hari ini kalau kami bergumul dengan keluarga kami, mengenai hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, mertua dan menantu, setiap relasi dalam keluarga kami Tuhan, kami percaya Tuhan menolong dan campur tangan. Dan hari ini kami sepakat, setiap kami ada Tuhan, kami sepakat kami berdoa untuk proyek pelayanan Tuhan pada tanggal 22 Juli dan 23 Juli. Secara khusus kami berdoa tanggal 22 Juli Tuhan. Kami bawa Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Kami hanya sekelompok kecil anak muda remaja di tempat ini Tuhan. Tapi kami punya Allah yang besar. Allah yang mengalahkan segala sesuatu. Allah yang mengasihi anak muda. Allah yang mengasihi remaja. Tuhan, kami bawa segala hal yang kami miliki ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu biar Tuhan bekerja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap hati pemuda remaja dimanapun mereka berada, mereka yang sudah melihat tayangan ini, mereka yang sudah mendapatkan undangan Tuhan, mereka digerakkan oleh Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lihat bukan banyaknya anak muda yang datang, tapi kami mau lihat Tuhan, anak-anak muda dan remaja yang datang di tempat ini, mereka boleh ketemu sama Engkau Tuhan. Mereka boleh terima Engkau sebagai juru selamat. Terlebih lagi Tuhan, mereka menjadi satu generasi anak muda yang berdiri teguh dalam kekudusan bagi Tuhan. Kami tahu ini gak mudah Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi hidup mereka. Tapi kami terlalu yakin bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi anak muda, Allah yang gak pernah tinggalkan anak muda. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja secara luar biasa. Engkau memakai setiap pribadi yang akan terlibat dalam acara ini. Kalau ada celah-celah bagi kuasa kegelapan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tutup celah itu Tuhan. Biar kasih Kristus mengikat dan mempersatukan. Acara ini adalah acaramu Tuhan. Kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu, bagi gerakan kekudusan bagi anak muda di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan melihat setiap kami yang datang. Kami percaya Tuhan memperhatikan kesetiaan kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan kami tahu kami gak pernah sendirian. Tuhan bersama dengan kami. Dan Allah yang bersama dengan kami adalah Allah yang besar, Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Malam ini
kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini kami dapat memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah memotivasi iman kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam doa pada malam hari ini, bahkan rekan-rekan seiman yang mengikuti doa ketika disiarkan di live streaming. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kita akan mengangkat tangan kita, terimalah segala berkat-berkat yang disediakan oleh Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita, memberikan kekuatan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaan bisnis, memberkati studi anak-anakmu, dan apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami menjadi inspirasi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Penyertaan Allah, pelindungan Allah, bahkan kasih setia Allah selalu ada di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.